Suatu hari ada orang yang muntah dan buang air besar di sungai ini. Di sebelahnya ada seorang ibu-ibu nih yang sedang mengambil air untuk dibawa ke rumah. Tapi si ibu ini nggak lihat kalau di sebelahnya itu ada orang yang lagi buang air. Padahal air sungainya udah tercemar kan guys. Terus nya dimakan nih sama si lalat. Lalu lalat itu pun terbang dan hinggap di bola mainan anak ini. Lalat itu juga hinggap di sebuah jeruk. Nah, ibu ini yang tadi mengambil air di sungai memberikan air itu kepada suaminya dan juga memberikan jeruk yang tadi dihinggapi lalat. Seketika suaminya sakit guys dan muntah-muntah nih. Si anaknya pun bergegas pergi ke rumah sakit untuk memanggil dokter. Sesampainya di rumah, dokter ini pun kaget banget karena melihat si bapak itu yang diare sangat parah. Dokter ini pun langsung pergi ke dapur menyaring air yang ada di sana lalu merebusnya selama 1 menit. Lalu ia pindahkan ke dalam satu botol yang sangat besar. Juga ditambahkan 1 sendok garam dan beberapa sendok gula pasir guys. Lalu air ramuan itu pun diberikan kepada ayahnya supaya cepat sembuh. Anak ini pun memberikan ramuan itu kepada seluruh warga. Tak hanya itu, anak ini juga mengajarkan hidup bersih kepada warga sekitar supaya terhindar dari penyakit seperti ayahnya. Bahkan bocil ini bersama warga di sana membuat sebuah toilet di samping sungai agar kotoran manusia itu tidak mencemari sungai mereka. Nah, singkat cerita, ayah dari bocil ini pun akhirnya sembuh guys. Kalian jangan lupa jaga kesehatan juga ya guys. Jam kerja berlangsung, robot hijau ini selalu melihat ke arah jam. Sedangkan teman-temannya yang lain sedang sibuk dan fokus bekerja. Saat tiba waktu istirahat, robot hijau itu pun berlari meninggalkan tempat kerja dengan cepat. Tanpa sadar, dia telah meninggalkan jejak air di lantai ketika salah satu temannya mengikuti jejaknya. Temannya ini melihat si robot hijau itu sedang bermain di pantai guys. Padahal itu adalah hal yang dilarang untuk dilakukan para robot karena itu akan membuat dia cepat karatan dan rusak. Saat tiba waktunya bekerja lagi, robot hijau itu pun meninggalkan pekerjaannya. Temannya menahan dan menyuruhnya untuk kembali kerja. Tapi robot hijau ini gak mau guys, karena robot hijau ini ingin menghabiskan sisa waktu hidupnya untuk hal-hal yang dia inginkan. Dan pada akhirnya robot hijau itu pun pergi ke dalam ombak dan menghilang entah kemana. By the way, cita-cita kalian jadi apa nih guys? Ternyata dulu si Will ini terlahir sebagai kotak susu yang gak sempurna karena seharusnya susu itu tulisannya milk bukan will. Ketika dibawa ke rumah sakit, dokter pun bingung nih karena kejadian ini baru saja terjadi. Untuk menutupi kekurangannya, tiap Will sekolah menggunakan topi. Tapi tetap aja nih guys, dia selalu dibully sama teman-temannya. Akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke salon Tuan Braid untuk merubah tulisan Will menjadi Milk. Tuan Braid pun punya ide nih. Dia tutupin tulisan itu dengan madu, lalu dia tempelkan dengan permen hingga membentuk tulisan Milk. Will pun seneng banget guys karena berhasil dan terlihat lebih keren. Tapi ketika dia mengucapkan terima kasih, semua permennya pun berjatuhan. Will pun sedih kembali nih. Tapi Tuan Braid menasihatinya. Walau berbeda bukanlah hal yang buruk, tapi menjadikannya spesial. Nah, sejak saat itu, Will pun bersyukur menjadi dirinya sendiri. Ini adalah pil ajaib. Ketika meneteskan satu cairan di atasnya akan berubah jadi makanan yang sangat lezat. Lalu ada pil lain juga nih yang ketika diteteskan akan berubah menjadi kue ulang tahun. Sekarang buka pisang juga udah gak ribet lagi karena ada resletingnya. Menanam semangka juga semakin mudah karena sekarang ada pegangan untuk mengangkatnya. Bahkan mobil di daratan pun akan berubah jadi perahu ketika menginjak air. Juga dapat berubah nih menjadi pesawat terbang. Proses pembuatan gedung pun menjadi sangat mudah karena ada alat ini guys. Hanya tinggal memasukkan semua materialnya lalu ditambah air. Jangan lupa dikocok-kocok juga nih. Setelah itu alat ini akan mengeluarkan baling-baling. Dia pun akan terbang ke sebuah lahan yang kosong. Lalu ia tumpahkan cairannya dan gedung tinggi pun sudah jadi. Nah, gimana nih kalau beneran ada alat kayak gitu? Menarik bukan? Saat dua telur ini lagi gosip, tiba-tiba aja rumah mereka kedatangan zombie telur. Ternyata zombie telur ini datang untuk mencuri kulit telur yang lebih bagus lagi. Dua telur ini tuh ketakutan banget dan salah satu dari mereka nyembunyiin wajahnya. Dua telur ini pun langsung mengambil senjata yang disembunyikan untuk menyerang para zombie-zombie itu. Yang satu ngambil pistol, yang satu lagi malah ngambil keju. Pas mereka nembak zombie-zombie itu, telur
telur zombie itu nggak meninggoy guys, padahal kepalanya udah bolong nih. Terus yang tadi ambil keju melempar ke keju itu dan masuk ke dalam mulut si telur zombie guys. Nah ternyata guys, setelah makan keju, zombinya itu malah jadi lebih besar. Akhirnya mereka punya ide lagi nih untuk menjatuhkan zombie telur itu ke lantai. Akhirnya mereka pun pecah. Tapi guys, tiba-tiba aja zombie telur yang tadi udah pecah malah berubah jadi vampir.